Baik, yang pertama adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah suatu pendekatan atau model penilaian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membangun dan merefleksi suatu pekerjaan atau tugas ataupun karya melalui pengumpulan atau collection bahan-bahan yang relevan dengan tujuan dan keinginan yang dibangun oleh peserta didik, sehingga hasil pekerjaan tersebut dapat dinilai dan dikomentari oleh guru dalam periode tertentu. Menurut Popham pada tahun 1994 menjelaskan bahwasannya penilaian portofolio merupakan penilaian secara berkesinambungan dengan metode pengumpulan informasi atau data secara sistematik atas hasil pekerjaan peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Dalam sistem penilaian portofolio, guru membuat file untuk masing-masing peserta didik. File tersebut berisi kumpulan sistematis atas hasil prestasi belajar mereka selama mengikuti proses pembelajaran. Di dalam file portofolio itu sendiri berisikan yang pertama adalah bukti fisik dan catatan prestasi peserta didik, yang kedua ada hasil ulangan, yang ketiga ada hasil tugas mandiri, dan yang terakhir ada hasil praktikum. Isi dari file tersebut selain prestasi peserta didik, terdapat rekaman profil peserta didik yang termasuk aspek kerajinan, kerapihan, ketertiban, kejujuran, kemampuan kerjasama, sikap, solidaritas, toleransi, kedisiplinan, prestasi olahraga, kesenian, maupun kepramukaan, dan masih banyak lagi. Tujuan penilaian portofolio. Pada hakikatnya, tujuan penilaian portofolio ialah untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan peserta didik yang secara lengkap dengan dukungan data dan dokumen yang akurat. Yang kedua, rapor merupakan bentuk laporan presentasi peserta didik dalam belajar dalam rukun waktu tertentu. Yang ketiga, portofolio merupakan lampiran dari lapor. Dengan demikian, rapor tetap harus dibuat. Tujuan penilaian portofolio selanjutnya ialah menghargai perkembangan peserta didik, mendokumentasikan proses pembelajaran, memberikan perhatian pada prestasi kerja, merefleksasikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimentasi, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, bertukar informasi antar orang tua peserta didik dengan guru lain, mempercepat pertumbuhan konsep diri positif peserta didik, meningkatkan kemampuan refleksi diri, dan terakhir, membantu peserta didik merumuskan tujuan. Tujuan penilaian portofolio menurut S. Supratman dan Muhammad Hatta. Yang pertama, menghargai perkembangan yang dialami peserta didik. Yang kedua, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiga, memberikan perhatian pada prestasi kerja peserta didik yang terbaik. Yang keempat, merefleksasikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimentasi. Yang kelima, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Yang keenam, bertukar informasi dengan orang tua atau wali peserta didik dan guru lain. Yang ketujuh, membina dan mempercayai pertumbuhan konsep diri positif pada peserta didik. Yang ke-8, meningkatkan kemampuan pelaku refleksi diri. Yang terakhir, membantu peserta didik dalam merumuskan tujuan. Terima kasih. Fungsi penilaian portofolio adalah 1. Sumber informasi bagi orang tua dan sebagai alat pembelajaran, sebagai alat penilaian otentik, sebagai self-assessment bagi peserta didik. Prinsip penilaian portofolio. 1. Mutual truth, saling mempercayai. Confidentiality, kerahasiaan bersama. Joint offensive, milik bersama. Satisfaction, kepuasan. Revelation, kesesuaian. Jenis-jenis penilaian portofolio. Jenis-jenisnya adalah peserta didik, sistem, perorangan, kelompok, proses, produk, kerja tampilan, dan dokumen. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan penilaian portofolio.
Yang pertama ada kelebihannya dulu, yaitu dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan feedback dan refleksi diri. Yang kedua, membantu guru untuk melakukan penilaian secara adil, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengurangi kreativitas peserta didik di kelas. Yang ketiga, mengajak peserta didik untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka kerjakan baik di kelas maupun di luar kelas dalam rangka implementasi program pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan peran peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian. Yang kelima, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yang keenam, membantu guru mengklarifikasi dan mengidentifikasi program pembelajaran. Selanjutnya, yang ketujuh, terlibatnya berbagai pihak seperti orang tua, guru, komite sekolah, dan masyarakat lainnya dalam melihat pencapaian kemampuan peserta didik. Yang kedelapan, memungkinkan peserta didik melakukan penilaian diri atau self-assessment, refleksi, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis atau critical thinking. Yang kesembilan, memungkinkan guru melakukan penilaian secara fleksibel, tetapi tetap mengacu kepada kompetensi dasar dan indikator hasil belajar yang ditentukan. Yang kesepuluh, guru dan peserta didik sama-sama bertanggung jawab untuk merancang menilai kemajuan belajar. Yang kesebelas, dapat digunakan untuk menilai kelas yang heterogen antara peserta didik yang pandai dan yang kurang pandai. Yang ke-12, memungkinkan guru memberikan hadiah terhadap setiap usaha belajar peserta didik. Selanjutnya ada kekurangan dari penilaian portofolio. Yang pertama, ada membutuhkan waktu dan kerja ekstra. Yang kedua, penilaian portofolio dianggap kurang reliable dibandingkan dengan bentuk penilaian yang lain. Yang ketiga, ada kecenderungan guru hanya memperhatikan pencapaian akhir sehingga proses penilaian kurang mendapat perhatian. Yang keempat, jika guru melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat teacher oriented, kemungkinan besar inisiatif dan kreativitas peserta didik akan terbelenggu sehingga penilaian portofolio tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kelima, orang tua peserta didik sering berpikir skeptis karena laporan hasil belajar anaknya tidak berbentuk angka. Yang keenam, penilaian portofolio masih relatif baru sehingga banyak guru, orang tua, dan peserta didik yang belum mengetahui dan memahaminya. Yang ketujuh, tidak tersedianya kriteria penilaian yang jelas. Yang kedelapan, analisis terhadap penilaian portofolio agak sulit dilakukan sebagai akibat dikuranginya penggunaan angka. Yang kesembilan, sulit dilakukan terutama menghadapi ujian dalam skala nasional. Yang kesepuluh, dapat menjebak peserta didik jika terlalu sering menggunakan format yang lengkap dan detail.